Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan tentang keutamaan dan manfaat wudu. Saya akan sampaikan satu lagi tentang keutamaan dan manfaat wudu agar tertanam betul di logika kita bahwa wudu wajib atas perintah Allah dan atas anjuran baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan pertama memahami keutamaan dan manfaat wudu, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tertanam di logika kita sehingga wudu kita betul-betul sesuai yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Keutamaan wudu yang selanjutnya, baginda Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ala adullukum ala ma yamhullahi bihi khataayaya wa yarfa'u bihi darajat." Qalu bala ya Rasulillah. Qala isbaghul wudu'i 'alal maqarihi wa kasratul khuta'i ilal masjidi wa intizaru as-salah ba'da as-salati fazalikumur rabbat. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita umat-umatnya yang harus betul-betul kita pahami, kita pelajari, kita tanamkan di logika kita bahwa wudu mempunyai banyak keutamaan dan manfaat. Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabat, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian atas sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat kita?" Mereka menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudu pada kondisi-kondisi yang tidak disukai. Kondisi-kondisi yang tidak disukai seperti malam, ketika ingin tidur, ketika ingin berangkat kerja, ketika dalam kesibukan. Kemudian memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Maka itulah ribat. Hadis riwayat Muslim. Makna ribat ialah menahan diri dari sesuatu. Adapun contoh dari kondisi-kondisi yang tidak disukai ialah saat cuaca sangat dingin, di sepertiga malam. Maka alhamdulillah, betapa pentingnya sebelum kita mempelajari tentang tata cara wudu, yang pertama kita telah mempelajari hukum wudu yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah ketika kita hendak melaksanakan salat, maka hukumnya wajib. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Kemudian keutamaan dan manfaat wudu harus kita betul-betul yakini. Yang pertama, la tuqbalus shalah man ahdasa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salatnya orang yang berhadas kecuali ia berwudu. Semoga dengan kita berwudu, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita yakin bahwa salat kita diterima oleh Allah. Yang kedua, sesungguhnya umat-umatnya Rasulullah akan dihadirkan pada hari kiamat. Mudah-mudahan marilah kita perbanyak wudu. Semoga Rasulullah SAW langsung mengenal kita bahwa kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Bagaimana dengan umat-umatnya yang tidak pernah berwudu? Sedangkan Rasulullah SAW mengenal umatnya dari mukanya, tangannya, kakinya yang bersih dan bercahaya bekas wudu. Kalau kita jarang berwudu, tentu tidak akan ada cahaya. Bisa saja remang-remang dan bisa saja gelap. Maka
Dengan mempelajari keutamaan-keutamaan wudhu, manfaat-manfaat wudhu, sehingga kita tertanam di logika kita dan keyakinan kita bahwa wudhu amatlah banyak manfaat dan keutamaan-keutamaannya, sehingga kita betul-betul termotivasi, bersemangat untuk menjaga wudhu. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyempurnakan wudhu, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di badan kita dan di bawah kuku kita. Bahkan yang mengikuti cara wudhunya Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, Allah akan menghapus dosa-dosanya yang lalu. Oleh karena itu, marilah kita selalu berfikir husnuzon, selalu berfikir baik. Betapa wa yaghfiru liman yasha'nya Allah, betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalu biarlah berlalu, kekeliruan, kehilapan dan kesalahan kita akan diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan wudhu saja membahas keutamaan dan manfaat-manfaat wudhu, kita yakin betul akan kemahasayangannya Allah. Dengan selalu menyebut nama Allah Rahman Rahim, bahwa Allah betul-betul maha pengasih dan maha penyayang kepada umat-umat Rasulullah SAW. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu di sesi berikutnya kita akan membahas tentang tata cara berwudu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini tentang hukum dan keutamaan-keutamaan wudu, sehingga tertanam betul di akal kita bahwa wudu itu wajib atas perintah Allah, dan keutamaan-keutamaannya luar biasa yang harus kita pahami, sehingga termotivasi, bersemangat kita untuk selalu menjaga wudu, menyempurnakan wudu. Semoga apapun yang kita pelajari, jikalau ada manfaatnya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jikalau ada kelirunya, tentunya milik saya pribadi. Oleh itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mempelajari tata cara wudhu, memang seharusnya kita memahami hukum wudhu dan keutamaan serta manfaat-manfaat wudhu, sehingga dalam pelaksanaannya kita akan berhati-hati dan akan menyempurnakan wudhu sesuai dengan yang dicontohkan para alim ulama. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semakin dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan hidayah, dan mudah-mudahan kelak dengan wudhu, menyempurnakan wudhu dengan pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh ulama, guru-guru kita, mempelajari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, kita yakin betul mudah-mudahan kita melaksanakan wudhu atas dasar cinta kita kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah wudhu, mari sempurnakan wudhu. Mudah-mudahan kita kelak bertemu Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah bihamdihi adata khalqihi wa ridai nafsihi wa zinata arsihi da kalimati. Di sesi berikutnya kita akan membahas tata cara berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.